beribadah di rumah-rumah, tetapi juga di dalam rumah gereja saat ini. Selamat pagi dan shalom. Ya. Hari ini kita sebagai warga gereja Protestan Maluku, kita semua diajak untuk bersyukur kepada Tuhan Allah kita sebagai kepala gereja. Karena hari ini adalah suatu hari yang memang khusus, suatu hari yang memang sangat bersejarah bagi gereja Protestan Maluku. Bahkan kita memasuki bulan September, minggu yang pertama daripada bulan ini sebagai minggu berkat bagi umat, tetapi juga bagi seluruh pelayan di dalam lingkup pelayanan gereja Protestan Maluku ini. Karena apa, saudara? Karena kita ada di dalam satu sukacita iman. Karena Tuhan menganugerahkan kepada kita usia bermisi yang ke-85 tahun. Tuhan telah menyertai perjalanan gereja ini melalui pelayan-pelayannya di waktu lalu. Mereka melintasi pulau-pulau, gunung, lembah untuk menanam dan menyiram di bumi 1000 pulau ini. Bahkan kalau kita mengingat, mungkin anak-anak muda sekarang ini belum merasakan itu dan tidak merasakan itu. Tetapi bagi kita yang sudah ada di dalam usia seperti ini, kalau kita mendengar cerita dari pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan di waktu dulu, ya, belum ada hubungan antar pulau, antar kampung. Malah ada yang mereka penggayo, ya, mereka penggayo perahu atau dong bilang kole-kole itu untuk pergi ambil air dari satu kampung ke kampung yang lain, ya. Pergi ambil air dari kampung yang lain untuk mereka bisa menghidupi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bahkan juga anak-anak mereka juga jarang untuk mendapatkan perhatian yang baik dengan makanan atau air yang mereka makan dan minum untuk kesehatan mereka. Bahkan pendidikan mereka juga terbatas. Tetapi kalau kita dengar ada satu pengalaman hidup dari seorang hamba Tuhan, dia memiliki anak-anak dan keturunan yang walaupun di dalam suasana begitu menderita, tetapi semua anak-anak dan keluarga itu mendapatkan berkat. Semua orang, anak-anak, keluarga, anak-anak cucu, mereka semua memiliki pangkat-pangkat yang hebat atau yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja sebagai gereja Protestan Maluku kita bukan saja hadir di ulang tahun yang ke-85 ini dengan motonya atau dengan perkembangan gereja yang dinamis selama 85 tahun. Tetapi di dalam sejarah bahwa GPM sungguh-sungguh memiliki satu sejarah pergumulan bermisi yang luar biasa, penuh tantangan dalam melintasi sejarah dunia, khususnya di daerah pelayanan 1000 pulau Maluku tercinta ini. Tantangan ini sungguh sangat terasa di hari-hari belakangan ini, ketika di usia yang ke-85 ini GPM dilanda badai pandemi COVID-19. Dan menarik saudara jemaat bahwa di usia yang ke-85 ini kita merayakannya di dalam sorotan tema menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Dengan tema ini saudara kita diajak, baik pelayan, baik ke warga jemaat di tingkat atas sinode klasis, tapi juga sampai kepada jemaat-jemaat
untuk kembali merenung, tunduk sejenak, mengkritisi dan mereview setiap langkah-langkah pelayanan kita. Bahwa adakah sebagai gereja atau warga gereja sebagai pimpinan, sikap menghamba kepada Allah itu telah menjadi fokus melayani kita. Menghamba kepada Allah berarti menjadikan seluruh kehendak Allah itu di dalam Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehendak kita yang menghamba. Dan itu berarti bahwa di dalam gerak bermisi sebagai gereja, bukan kehendak kita yang menjadi motor penggerak, tetapi kehendak Dia, kepala gereja itu sendiri. Dan untuk itu, pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11 ingin mengarahkan pikiran kita sesuai dengan pengalaman Petrus sebagai seorang rasul Tuhan, juga sebagai seorang saksi mata atau murid yang bersama-sama dengan Yesus sampai pada peristiwa kebangkitan Yesus sendiri. Jemaat yang kekasih, Petrus tampil di tengah-tengah karakteristik kekristenan orang-orang percaya di Asia Kecil yang syarat dengan mengalami banyak tantangan dan penderitaan di bawah pengaruh kolonialisme kekaisaran Romawi pada saat itu. Malah kelompok-kelompok kekristenan dianggap sebagai kelompok tahyul yang tidak legal. Kehidupan spiritualitas orang-orang percaya saat itu sebagai jemaat yang muda, yang memiliki iman yang masih baru di masa Imperium Romawi, sangat mengalami kekosongan atau hampa karena mereka semua ditekan. Dan untuk itu Petrus hadir dan memberikan kekuatan spiritualitas bagi mereka semua. Jemaat yang kekasih, bagi Petrus kuasa kebangkitan yang menjadi titik balik dan sekaligus penguatan bagi iman orang-orang percaya di saat itu dan di sepanjang sejarah. Sebab kuasa kebangkitan Kristus itulah yang memberikan pengharapan masa depan, yaitu keselamatan kekal bagi setiap orang percaya. Di sini Petrus mau menjadikan penderitaan dan kebangkitan Kristus sebagai nilai etis yang mesti digenggam oleh setiap orang percaya yang sementara melaksanakan tugas kerasulannya. Setiap pekerjaan pelayanan harus dilakukan dengan baik sebagai respons atas keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan di salib di Golgota. Dan oleh karena itu, saudara jemaat, firman Tuhan di hari ini mau berbicara tentang bagaimana peran seorang hamba dengan fungsi melayani. Katakanlah bagi gereja dan pengikut-pengikutnya, penderitaan dan penganiayaan itu dia mengungkapkan identitas diri gereja itu sendiri. Penganiayaan dan penderitaan adalah hakikat gereja dan identitas daripada gereja itu. Kalau kita baca di dalam pasal 2, Petrus katakan bahwa penderitaan dan penganiayaan bagi setiap orang percaya laksanakan api yang membakar emas untuk menguji kemurniannya. Bagi Petrus, itu merupakan satu ujian iman, sekaligus mengasah, memurnikan iman itu sendiri, supaya semakin indah dan tidak palsu, tetapi kokoh dan asli. Dan oleh karena itu, saudara jemaat, firman Tuhan berbicara tentang peran seorang hamba dengan fungsi melayani. Dan karakter setiap orang percaya yang bermisi tentang Injil Kristus di sepanjang zaman harus dibangun di atas pola dasar Yesus sendiri, yaitu pola hidup yang mesti menjadi teladan bermisi bagi gereja di dunia ini. Sebagai contoh, diri Petrus sendiri dengan karakternya yang selalu merendahkan diri, sikapnya yang selalu mengalah, sikapnya yang selalu mau menerima pendapat daripada teman-temannya, dengan bahasa-bahasanya yang lemah lembut terhadap semua teman-temannya. Dan ia sendirilah yang
memberikan dirinya untuk menghadapi setiap tantangan atau masalah sampai kepada penderitaan sekalipun. Ia tidak menampilkan diri sebagai seorang rasul yang terkenal dalam membangun iman orang percaya di era gereja mula-mula saat itu. Tetapi ia menghadirkan sikap kesetiaannya, sikap kerasulannya, sikap kerendahan dirinya yang luar biasa yang ditampilkan dalam tugas kerasulannya sebagai saksi Kristus. Ia tampil dengan bahasa yang merendah, tidak seperti orang-orang yang pintar sekarang ini dengan bahasa yang tinggi-tinggi. Ia tampil dengan sifat menasihati dan bukan memerintah para penatua, sikap menerima dan merangkul. Dan kerendahan hati Petrus inilah yang menjadi kunci sikap kehambaan yang ia miliki di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pola hidup sebagai hamba dan saksi penderitaan Kristus, bagi Petrus ini bukan merupakan suatu tempat kehormatan baginya, ketimbang ia harus tampil dengan karakter ambisi, karakter untuk mementingkan diri sendiri, karakter ego, karakter kesombongannya. Petrus menyangkal semuanya itu dan menciptakan suatu suasana persaudaraan, suasana persahabatan sebagai modal sejati di dalam diri sebagai seorang rasul Kristus. Petrus ingin menunjukkan sikap atau karakter seorang hamba yang memiliki tugas gembala atau pemimpin yang baik. Jemaat yang kekasih, seorang gembala atau hamba haruslah didorong oleh hati yang penuh sukacita, hati yang rela berkorban, tidak dengan paksa, tetapi sukarela. Sebab menjadi gembala bukan saja seorang pemimpin, tetapi hamba dan umat yang dipimpin adalah domba-dombanya, titipan Allah, kepercayaan Allah yang harus dibimbing. Kita bisa baca semuanya itu jelas di dalam Mazmur pasal 23. Menjadi gembala berarti kita harus tampil bukan untuk dihormati dan juga bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi sebagaimana Kristus telah membuktikan itu di salib di Golgota. Dia tidak mencari kepentingan diri melalui pengorbanannya, tetapi kehambaannya demi menebus dosa-dosa kita manusia. Pola kehambaan adalah menjadi teladan, ya. Itu harus dibuktikan dalam sifat-sifat hidup sebagai seorang yang harus menghadirkan keteladanan dan tidak sekedar memerintah. Di sini gereja hidup bukan karena pemerintahan gereja itu yang kuat, tetapi karena adanya keteladanan diri dari setiap pelayan maupun jemaat yang harus bersikap rendah diri, tidak otoriter dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki. Gereja yang menghamba harus kuat dalam memiliki pengharapan kepada Kristus, kepala gereja itu sendiri. Sebab dengan memiliki pengharapan, setiap orang dapat menghadapi masalahnya. Sebab dalam era modernisasi saat ini, orang harus kuat dalam menghadapi pengharapan kepada Kristus. Di luar Kristus, saudara, orang percaya atau gereja itu akan hancur, akan berantakan dan kehilangan arah. Gereja harus cerdas. Sekali lagi saya katakan, gereja harus cerdas untuk mengisi kehidupan pelayanan ini dengan sifat-sifat sebagai seorang gembala, sehingga umat tidak akan lari sebagai domba yang tercecer. Jemaat yang kekasih, fakta-fakta membuktikan adanya ketidakadilan, praktek diskriminasi akibat kekerasan yang hanya mementingkan diri sendiri. Hak-hak orang lemah semakin diinjak-injak, tidak punya tempat untuk bersuara. Praktek arogansi terjadi di mana-mana. Apalagi tantangan kemanusiaan yang dialami di era pandemi COVID-19 ini. Dalam ayat 8 dan 9, realitas kehidupan tersebut dikatakan di dalam firman dengan ungkapan pekerjaan iblis.
yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelan. Jemaat yang kekasih, di zaman akhir-akhir ini sosok iblis dengan semua caranya menantang iman kita. Dan untuk melawan kondisi seperti ini, Petrus bilang harus dilawan dengan iman. Iman bukan saja dengan cara kita beribadah. Iman bukan saja dengan cara kita memberikan persembahan-persembahan yang besar. Iman bukan saja dengan cara kita berdoa seperti orang-orang Farisi di pinggir-pinggir jalan, berdoa terus-menerus, tetapi harus disertai dengan bukti perbuatan nyata kita. Kita akan menjumpai sehingga orang yang baik di tempat pekerjaan bersama, di sekolah, dimanapun, bahkan di gereja, dalam lingkungan dengan tetangga-tetangga kita yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Yesus yang telah menggembalakan kita mengendaki pengabdian diri kita kepadanya dengan sedia menjadi berkat bagi mereka. Mungkin kita kehilangan waktu, saudara, kita kehilangan tenaga, juga mungkin kita kehilangan materi. Tetapi semua itu tidak bernilai dibandingkan dengan mahkota kemuliaan yang disediakan Gembala Agung itu bagi kita. Bila kita merendahkan diri dengan melibatkan Tuhan, maka keberhasilan itu membawa kemuliaan bagi namanya, dan kita pun akan ditinggikan. Baca kembali ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Hari ini, saudara jemaat, ada beberapa hal penting di dalam ibadah ini. Kita mensyukuri 85 tahun Gereja Protestan Maluku sebagai gereja yang mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehambaannya di dunia ini. Mari kita bergumul sungguh-sungguh agar sebagai gereja kita terus dilayakkan menjadi gereja yang hidup di dalam iman. Kita mensyukuri kasih karunia Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai gereja yang kudus di 1000 pulau Maluku tercinta ini. Mari kita kembali kepada Akta Pesan Tobat 1960 sebagai tanda syukur kita kepada Allah dalam Kristus pemilik gereja itu sendiri, yang telah mempercayakan kita untuk harus tetap eksis untuk melayani. Pertobatan adalah wujud dari gereja yang menghamba kepada Allah, pemilik gereja GPM tercinta. Pertobatan adalah awal keteladanan hidup dari gereja yang menghamba kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita menghadapi musibah yang memang sangat hebat, yang menggoncang iman kita. Hal ini juga adalah sebuah misteri yang terkadang tidak dapat diselami oleh logika dan akal dan logika insani kita. Tapi firman Tuhan di hari ini memberi pesan bagi kita bahwa pembebasan itu akan ada dan waktunya akan tiba. Seperti ketika Ayub dalam penderitaannya yang begitu berat, imannya berkata, "Penebusku hidup." Inilah doa Ayub, inilah iman Ayub. Dan firman ini mau mengantar kita untuk mengerti bahwa doa-doa kita itu bukan hanya sekedar keluhan, bukan hanya sekedar seruan atau jeritan dan tuntutan, tapi dengan keyakinan bahwa semua akan disempurnakan oleh Dia, kepala gereja itu sendiri, Gembala Agung segala domba, yang telah mengeluh, yang telah bergumul di malam dingin Getsemani, dan akhirnya di kayu palang di Kalvari. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam suasana sukacita dan bahagia di hari ini, dalam ibadah ada pelayanan baptisan kudus bagi salah seorang anak dari keluarga Haumase, David Israel Haumase. Anak ini akan bertumbuh sebagai anggota gereja Protestan Maluku, jemaat kategorial Bentas. Dan untuk menjadi seorang anggota gereja yang dewasa, itu harus ada tanggung jawab daripada orang tua atau orang tua saksi, mendidik, mengajar, membina, membesarkan dan mendewasakan anak ini dalam iman yang kuat dan tangguh. Sebab keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk menggembalakan kawanan domba Allah.
Sebab anak-anak di dalam keluarga adalah domba-domba Allah yang Allah percayakan kepada kita selaku orang tua. Keluarga harus merupakan tempat pesemayam nilai-nilai hidup untuk membangun sebuah gereja yang kecil. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Untuk kita, jadikanlah keluarga saudara-saudara sebagai keluarga yang tetap mau bersyukur kepada Tuhan dan tetap bertanggung jawab atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jadikanlah rumah tangga dan keluarga saudara tempat di mana kita ada dan bergumul, kita ada dan mendidik anak-anak kita, sehingga keluarga anak-anak kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, aman, sejahtera dan damai dan diberkati Tuhan. Mari jemaat, para orang tua saksi, semua yang ada di rumah, mari kita berkomitmen membangun iman kita melalui pola pelayanan sebagai gembala yang menghamba, agar GPM Gereja Protestan Maluku akan tetap kuat, eksis melalui generasi muda kita, generasi penerus GPM di Maluku ini. Dirgahayu GPM, Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk tetap menyalakan obor iman, api Injil Kristus, walaupun dihadang oleh pandemi COVID-19, tetapi api Injil Kristus tetap membakar semangat sukacita dan pengharapan kita di daerah pelayanan Maluku ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Saya jemput orang tua dan orang tua saksi berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Adakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai satu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Saya mengundang jemaat berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta, kasih, dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Mari jemaat kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sambil berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang